Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian guru. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Neng Asri Nur Habibah, Indi Andina, dan saya Raihan Eflaulia. Kami akan membahas dengan 5 subbab. Yang pertama ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Indi. Kedua, tentang standar kompetensi sosial dan kepribadian guru PAUD yang akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga, bentuk kompetensi sosial dan kepribadian akan dijelaskan oleh Indi. Keempat, urgensi kompetensi sosial dan kepribadian guru yang akan dijelaskan oleh Neng Astri. Kelima, cara menjadi guru yang berkompetensi sosial dan kepribadian yang akan dijelaskan oleh Neng Astri Nur Habibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian kompetensi sosial dan yang kedua pengertian kompetensi kepribadian. Yang pertama, kompetensi sosial adalah kemampuan sosial guru yang mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Jadi kita sebagai guru bisa disebut guru yang mempunyai kompetensi sosial itu jika kita sudah mampu bersosialisasi dengan baik bersama guru-guru atau rekan kerja kita, bersama lingkungan sekolah atau staf-staf sekolah, bersama orang tua murid, dan bersama siswa-siswa kita. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian itu kompetensi yang dimiliki oleh diri kita sendiri, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Jadi sikap kita, akhlak kita itu harus menjadi contoh untuk anak-anak didik kita. Selanjutnya, judul kedua yaitu tentang standar kompetensi sosial dan kepribadian guru PAUD akan dijelaskan oleh saya. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kami akan memberitahukan kenapa di sini kami hanya membahas guru PAUD, karena kami sendiri ingin lebih menjelaskan khususnya karena kita berada di program studi PAUD. Kami ambil standar kompetensi sosial dan kepribadian ini dari Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Adapun kompetensi kepribadian guru yaitu yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Bank Indonesia. Di sini seorang guru harus menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Kemudian seorang guru PAUD harus bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Jadi sudah jelas bahwa kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan peserta didik atau anak didik kita hanya karena berbeda agama, berbeda suku, atau berbeda gender. Kemudian yang kedua ada menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ini seperti guru itu harus berperilaku jujur tentu ya, tegas dan manusiawi. Jadi walaupun tegas tetap harus manusiawi, jangan sampai melewati batas kemanusiaan. Seperti misalnya menghukum anak di luar. Kemudian yang ketiga ada menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Seperti harus menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa itu maksudnya seorang guru harus memiliki wibawa yang kuat. Jadi gak boleh misalnya bertindak seperti bukan guru gitu, kayak jerit-jeritan misalnya. Kemudian yang keempat ada menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Di sini contohnya seperti
harus bertanggung jawab atas amanahnya, tidak boleh meninggalkan murid begitu saja. Kemudian harus sabar, sabar dalam mendidik karena itu merupakan bagian tanggung jawabnya juga. Juga guru harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Jadi walaupun misalnya nih kita belum pede dengan ilmu yang kita punya, tapi kita harus percaya diri saja dulu. Kemudian yang kelima ada menjunjung tinggi kode etik profesi guru, seperti tidak boleh terlambat masuk kelas, harus menepati janji tepat waktu, dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kriminal, pelecehan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentang standar kompetensi sosial. Yang pertama ada bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi seorang guru itu tidak boleh membeda-bedakan peserta didik, misalnya yang kaya dan yang miskin. Mentang-mentang si anak A ini kaya, jadi gurunya terus aja menggali atau mengasah kemampuannya, sedangkan si yang anaknya yang kurang mampu itu tidak diajarkan dengan baik. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dalam lingkungan sekolah, karena misalnya beda agama, beda suku, beda jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua ada berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Di sini guru harus berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empati, dan efektif. Jadi walaupun sepantaran gitu, teman sejawat, jadi tetap harus mencerminkan bahwa aku ini seorang guru, jadi harus bersikap bagaimana seorang guru. Begitupun dengan orang tua murid, jadi harus sopan, walaupun misalnya kita lebih tahu ke orang murid tersebut, tetap harus sopan dan empatik. Kemudian yang selanjutnya ada beradaptasi di tempat berfungsi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Jadi guru ini harus mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jadi seorang guru itu harus mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Tidak boleh misalnya seorang guru itu ngerem aja di rumahnya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua ada berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Jadi kita jika punya teman, kita harus punya teman, misalnya teman seprofesi atau sesama guru, itu harus berkomunikasi dengan baik, hubungannya harus baik. Berkomunikasinya itu bisa secara lisan atau obrolan, secara tulisan, maupun secara bentuk lain, misalnya kayak pertemuan online, rapat misalnya di Google Meet atau lain sebagainya, supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan atau kualitas profesi guru tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Yang pertama itu kompetensi sosial. 1, harus menerima orang lain. Jadi kita di dunia kerja itu harus bisa menerima rekan kita, teman kita. Yang kedua, mengakui kesalahan yang diperbuat. Jadi kita harus bisa mengakui kesalahan kita. Jangan istilahnya, apalagi kalau kita misalnya kesalahan kita di ke orang lain kan, itu tidak boleh. Jadi kita harus mempunyai kompetensi sosial. Kalau misalnya kita salah, kita harus berani bertanggung jawab. Yang ketiga, menunjukkan perhatian pada dunia luas. Yang keempat, tepat waktu dalam membuat perjanjian. Jadi kita harus bisa tepat waktu.
Yang keenam, rasa ingin tahu. Ketujuh, mempunyai hati nurani sosial. Yang kedelapan, menunjukkan perhatian segera terhadap lingkungan. Nah, itu bentuk-bentuk kompetensi sosial. Sekarang bentuk-bentuk kompetensi kepribadian. Yang pertama itu kepribadian mantap stabil. Jadi kepribadiannya itu mantap dan stabil itu tidak memiliki misalnya penyakit mental, dan kesehatannya fisik maupun kesehatan mentalnya itu stabil. Yang kedua, disiplin, arif, berwibawa. Yang ketiga, menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi kita harus bisa menjadi teladan kepada peserta didik. Teladan misalnya dalam berakhlak mulia, dalam misalnya bercita-cita atau hobi, kita juga harus bisa menjadi teladan. Yang keempat, menarik. Yang kelima itu berakhlak mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian seorang guru. Kompetensi sosial dan kepribadian seorang guru sangatlah penting mengingat tugas guru yang begitu sangat mulia menyampaikan ilmu kepada manusia, baik peserta didik maupun masyarakat sekitar, dan menjadi teladan bagi peserta didik, lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Dan di sini juga saya akan menjelaskan cara menjadi guru yang berkompetensi sosial dan berkompetensi kepribadian guru. Guru merupakan sosok yang diteladani siswa. Ada satu pepatah mengatakan guru digugu lan ditiru, yang berarti guru itu dianut dan diteladani. Maka dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru diharapkan mampu melakukan hubungan sosial yang baik dengan siswa melalui interaksi dan komunikasi. Dan di sini juga ada upaya-upaya yang meningkatkan kompetensi sosial guru, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan sosial. Mengembangkan kecerdasan sosial merupakan suatu keharusan bagi guru, karena kecerdasan sosial guru akan membantu memperlancar jalannya pembelajaran serta dapat menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar. Dan yang kedua yaitu belajar berkomunikasi dengan baik. Hal yang paling penting dalam berkompetensi sosial guru adalah yaitu berkomunikasi, karena inti dari tindakan sosial itu sendiri adalah komunikasi atau interaksi. Dalam kompetensi ini, seorang guru dituntut untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada peserta didiknya, wali murid, dan masyarakat sekitar. Adapun hal-hal yang menentukan keberhasilan komunikasi dalam kompetensi sosial seorang guru adalah yang pertama yaitu audiens atau komunikasi, dan yang kedua yaitu perilaku, dan yang ketiga kondisi, dan yang keempat yaitu tingkatan, dan yang kelima yaitu supervisi. Supervisi yaitu peningkatan sosial seorang guru dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan menggunakan perannya sebagai seorang supervisor. Melalui sebuah supervisi, seorang kepala sekolah bisa memberikan bantuan kepada seluruh staf sekolah pada umumnya dan para guru pada khususnya dengan memberikan bimbingan yang mengacu kepada peningkatan kompetensi sosial. Dan yang terakhir yaitu workshop atau lokakarya. Workshop yang dilakukan dalam dunia pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja sama secara kelompok ataupun bersifat perseorangan. Dalam kegiatan workshop ini, guru-guru berkumpul
dan berbincang atau membahas dan memecahkan segala permasalahan yang dihadapi mereka, terutama yang berkaitan dengan masalah pengembangan kompetensi sosial guru. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.